Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang hadis nomor 438, yang mana hadis ini membahas tentang jarak bepergian yang masuk dalam kategori rukhsah ya. Ini yang eh, bisa istilahnya kita kategorikan ini yang yang boleh mengqashar sholatnya atau tidak berpuasa. Berapa jauh sih jaraknya kayak gitu. Misalkan Mekah ke Madinah, misalkan seperti itu. Apakah ini sudah boleh mengqashar sholat, tidak berpuasa, atau ini masih terlalu dekat ya. Ini kita akan bahas di 438. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja masirata salasati amyalin au farasikha shalla raq'ataini, rawahu Muslim. Wa an Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik semoga Allah meridhoi atas beliau, qala telah berkata, karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam iza kharaja masirata, apabila Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tersebut keluar bepergian salah sati amyalin, sejauh 3 mil, au farokhiso, atau 3 farsah, sholat rakaat ini, maka Rasulullah tersebut sholat 2 rakaat, rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, jadi kalau misalkan Rasulullah itu keluar bepergian itu sejauh 3 mil atau 3 farsah, maka beliau itu melaksanakan sholat 2 rakaat ya, atau mengqashar sholatnya. Jadi kalau misalkan 1 milnya sama dengan berapa? Itu 1 milnya itu sama dengan 1855 meter kalau dikonvertkan yang sekarang ya. Jadi misalnya kalau misalkan 3 mil itu sama dengan 5.565 meter. Nanti kita akan bahas di makna keseluruhan, kemudian analisis lafaz dan fikih hadisnya ya. Makna keseluruhannya adalah syarat boleh mengqashar sholat ialah hendaknya musafir tersebut bertujuan menempuh perjalanannya sejauh 4 burut atau 4 pos ya. Kalau di zaman Rasulullah itu ada pos-posnya di situ ya, sejauh 4 pos. Ia boleh memulai sholat qasharnya bila ia telah meninggalkan keramaian kota. Ya, jadi kalau misalkan dia ini misalkan jaraknya anggaplah 3 farsakh itu uh, atau 4 pos itu dari Mekah dan ke Madinah. Nah, pada saat dia sudah meninggalkan keramaiannya itu, keramaian kotanya itu, nah disitulah dia sudah boleh mengqashar sholatnya di situ ya. Menurut jumhur ulama itu 2 marhalah ya. Menurut Imam Abu Hanifah 3 marhalah. Sedangkan menurut Zahiri 3 mil. Itu ya. Jadi kalau jumhur ulama itu sebanyak 2 marhalah. Ya, atau ya kalau misalkan simpelnya itu kita dari misalkan dari Mekah ke Madinah itu kan sudah masuk sudah masuk nih kategori kita boleh merosoh sholat
ini ya. Ini perjalanan sudah kategori jauh lah, sudah kayak gitu. Nah, kita pengen mengqashar sholat. Nah, pada saat kapan kita mulai merushah sholat kita, mengqashar sholat kita. Sorry, bukan merushah ya, atau mengqashar sholat kita. Itu pada saat kita sudah meninggalkan keramaian kota, ya. Itu meninggalkan keramaian kota, artinya kota Mekah itu atau kota Madinah itu sudah nggak kelihatan lagi. Nah, itu mulai kita mengqashar sholatnya. Nah, kalau jumhur ulama mengatakan bahwa mulai kita bisa mengqashar sholat kita itu dimulai dari 2 marhalah. Kalau Imam Abu Hanifah 3 marhalah. Nah, sedangkan menurut pendapat Zahiri 3 mil itu ya. Sedangkan berlandaskan hadis Sayyidah Aisyah ini menurut jumhur ulama karena 3 mil ya, karena berlandaskan hadis Sayyidah Aisyah di sini. Jumhur ulama membantah batasan yang ditentukan oleh hadis ini. Batasan yang disebutkan dalam hadis ini masih diragukan di sini karena tidak dapat dijadikan hujah. Mereka berpegang teguh kepada hadis Ibnu Abbas radhiyallahu an yang menyebutkan la taqsur shalah fi aqalla min arba'ati burudin, yang mana tidak boleh mengqashar sholat. Janganlah kamu mengqashar sholat ya dalam jarak kurang dari 4 burud ya, 4 pos seperti itu. 4 pos artinya 3 mil ya. Salah satu amyalin di situ. Jadi kalau mazhab Zahiri ini 3 mil dia karena berlandaskan hadis Sayyidah Aisyah, tapi jumhur ulama membantah itu ya. Yang mana kalau misalkan masih kurang dari 3 mil atau 4 pos itu kita nggak boleh mengqashar sholat, artinya tidak boleh membatalkan puasa atau rushah-rushahnya pun itu tidak berlaku, tetap dia menjalankan ibadahnya baik itu sholat, puasa itu sebagaimana hukum asalnya itu ya. Kemudian analisis lafadznya di sini iza kharaja masirah, apabila beliau bertujuan menempuh perjalanan yang memperbolehkan qashar, makna yang dimaksud ini bukanlah bila beliau hendak melakukan suatu perjalanan yang jauh, tidak melakukan qashar dalam perjalanan yang melebihi jarak yang diperbolehkannya qashar, yakni lebih dari 3 mil atau 3 farsah ya, 3 mil atau 3 farsah ya. Jadi perjalanan ini sudah jauh lah, sudah katakanlah seperti itu, Mekah dan Madinah. Salah satu amyalin ini bentuk jamak daripada kata mil ya. 1 mil menurut ukuran orang-orang Arab ialah sejauh mata memandang. Jadi misalkan dataran luas, dataran rendah nih, nah itu sejauh mata kita memandang itu ya. Misalnya orang memandang orang lain di tanah yang rata. Ia tidak mengetahui apakah yang dilihatnya dari jauh itu laki-laki atau perempuan. Jadi sejauh mata memandang tadi, jauh sudah kayak gitu, dia sudah nggak bisa bedain lagi, ini laki-laki atau perempuan. Itu sekilas-kilas ya cuman hitam aja kayak gitu. Itu 1 mil. Nah, menurut perhitungan modern, 1 mil itu jaraknya kurang lebih 4.000 hasta falaki ya. Menurut ahli falak. Setiap 1 hasta itu 46 cm. Berarti 1 mil itu sama dengan 1855 meter ya. Jadi kalau 1 mil itu sama dengan 1855 meter. Pendapat inilah yang dipilih oleh kalangan mazhab
Hanafi. Satu hasta sama dengan 24 jari. Mazhab Maliki di sini mengatakan yang benar 1 mil itu sama dengan 3.500 hasta. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abdul Bar. Tetapi pendapat yang terkenal di kalangan mazhab Maliki mengatakan bahwa 1 mil itu sama dengan 2.000 hasta. 1 mil sama dengan 2.000 hasta. Itu ya. Sedangkan 1 hasta sama dengan 36 jari. Nah, bagaimana kalau misalkan mazhab Syafi'i? Kalau mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hambali mengatakan bahwasanya 1 mil itu sama dengan 6.000 hasta. 1 hasta sama dengan 24 jari. Itu ya. Kemudian salah satu amyalin au farosih menurut riwayat Muslim disebutkan seperti ini, yaitu dengan au yang menunjukkan makna syak atau ragu di sini. Amyal atau farohis itu ya. Itu berasal dari bahasa Persia yang diarabkan. 1 farsah sama dengan 3 mil menurut kesepakatan bersama. Sedangkan 1 farsah itu sama dengan 5.565 meter. Ya. Itu. Nah, fikih hadisnya adalah boleh mengqashar sholat 4 rakaat dalam perjalanan, yakni dengan mempersingkat menjadi 2 rakaat. Para ulama berselisih pendapat mengenai jarak perjalanan yang memperbolehkan dilakukan sholat qashar. Mazhab Hanafi mengatakan paling sedikit ialah perjalanannya 3 hari 3 malam. Itu paling sedikitnya, itu 3 hari 3 malam. Menurut ukuran hari atau malam paling pendek dalam 1 tahun ya, ditempuh dalam kecepatan pertengahan yaitu kecepatan unta berjalan. Hal ini diperkirakan kurang lebih dari 72 mil. Itu ya. Itu. Ini menurut kecepatan unta berjalan. Bukan kayak sekarang ya. Kayak sekarang itu kan sudah enak tuh, ada mobil, ada pesawat dan lain sebagainya kayak gitu kan. Tapi tetap kalau nggak salah di sini mengikuti onta berjalan atau hitungan patokan hukumnya itu tetap berapa jaraknya kayak gitu ya. Gitu, berapa jauhnya. Tuh, kalau misalkan dari Balikpapan Surabaya itu sudah masuk sebenarnya itu ya, Balikpapan Surabaya itu sudah masuk. Jumhur ulama mengatakan perjalanan 2 marhalah yaitu 48 mil atau 4 urut pos. Itu ya, 4 urut pos. Kalau misal Samarinda Kutai Barat itu sudah, kalau hitungan saya masuk juga itu. Kalau hitungan mobil aja perjalanannya sudah kisaran 10 jam perjalanannya. Kalau misalkan ditempuh pakai onta mungkin bisa 1 mingguan. Mungkin ya kalau misalkan dia pakai onta kan, karena pakai motor aja sudah, pakai mobil aja sudah, badan tuh sudah capeknya bukan main kalau sejauh itu. Kita cuman berhenti itu di Resak cuman 30 menit lah di situ sekali istirahat. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan saya di dalam menyampaikan ini dan tidak sesuai dengan ekspektasi teman-teman semuanya, saya mohon maaf. Itu apabila di dalam penyampaian saya ini ada masukan, saran dan juga pertanyaan, dan juga di video-video
di luar daripada ini silahkan teman-teman atur di kolom komentar. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.